Nah, ini konfirmasi dari pihak BPJS tentang pengobatan mata Agus, guys. Ya, izin untuk saya dengan Vera. Iya, Bu Vera, iya. Yang ditempatkan di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Halim, kami sudah clear artinya. Kan ini udah kali kelima ya saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus, dan udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, saling turun setengah, pasti akan ada titik baik lah, titik ketemunya. Iya, iya. Pura-pura lama ya nebaknya. Kayaknya para netizen udah tidak percaya lagi sama Agus ini. Datang ke kantor polisi kemarin itu bisa, sudah giliran minta tolong, masa Mbak Novi yang disuruh datang ke rumahnya. Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus gak mau. Cuma adanya di sosmed doang. Jadi seperti ini teman-teman, saya sudah dapat bocoran ini A1 karena yang menyampaikan adalah lawyer dari Mbak Novi. Sudah dikirimkan surat pemberitahuan kepada Agus. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Perkembangan kasus uang donasi Agus. Terbaru kali ini pihak rumah sakit atau pihak BPJS menolak atau memberhentikan pembiayaan pengobatan mata Agus. Dan pihak kuasa hukum Agus meminta ada itikat baik dari tim Mbak Novi untuk mendatangi pihak Agus atau pihak keluarga Agus. Keenakan ya didatangin. Seharusnya kan pihak Agus lah yang harus mendatangi. Dan pada akhirnya Agus pun kembali meminta-minta, ngemis kepada Teh Novi untuk minta bantuan, guys. Benar tambah. Abang? Ya, sedikit tambahan dari saya. Kan karena saya ini praktisi hukum masih pemula, saya cukup lucu melihat dengan kasus yang ada saat ini. Melihat kayak Mbak Novi itu kan dia secara tidak langsung kan dia entrepreneur dan juga YouTuber yang dimana dia dipercaya oleh publik dengan perkataan-perkataan atau konten-konten yang dia buat. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataan dia yang sebelumnya? Apakah masyarakat masih percaya? Publik masih percaya dengan dia? Ya sebetulnya Tentu kasus dong. ini kan simpel. Iya, Bukan dari simple. kami yang untuk memperpanjang kasus ini. Masa? Seakan-akan kami kan seperti ini kondisi yang membuat kasus ini menjadi panjang. Seharusnya dari dia untuk membuka hati nuraninya. Kalau memang ada Wish. niat baiknya, marilah kesini kita ngobrol, kita diskusikan dengan Pak Dingin. Oke, cukup dari pihak BPJS. Nah, ini konfirmasi dari pihak BPJS tentang pengobatan mata Agus, guys. Ya, izin untuk saya dengan Vera. Iya, Bu Vera, iya. Yang ditempatkan di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Halim, kami sudah clear artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024, bahwasanya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Bersendiri. Ya. Jadi udah jelas tadi kita udah diskusi dengan BPJS. Jadi kalau ada kecelakaan, terorisme atau apa tadi, saya lupa, itu tidak dijamin oleh JKN, guys. Dengan Rumah Cipto, Jaminan Kesehatan mereka Nasional. mengatakan tidak ada biaya dari negara untuk pengobatannya Agus. Ya, karena sebagian ya kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, ya kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, betul kan? Nah sekarang Iya, kita jawab ya, betul. bahwa Tapi yang ingin pakai BPJS kan emang dari pihaknya Agus, ya kan, guys? BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Harusnya di sini bahwa pihak yayasan itu lebih senang gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang matanya percepatan, karena ini menyangkut masalah ubur-uburan dengan waktu. Artinya ubur-uburan dengan waktu. Betul. Misalnya kayak anak kalian ya, anak kalian ini sakit nih, ya kan sakit nih. Hari ini badannya panas, masa minggu depan baru mau ke rumah sakit? Nah, Bang Krisnamukti ini mungkin tidak memahami sepenuhnya ya kasus Agus ini. Emang dari
dulu juga Mbak Nopi ingin secepatnya membawa Agus ini, ingin secepatnya mengoperasi mata Agus atau kelopak mata Agus, tapi dari pihak Agusnya aja yang memperlambat atau tidak mau, dari pihak keluarganya Agus. Penyakit cancer atau gimana baru 3 bulan 4 bulan ya kan baru rumah sakit itu kan nggak bagus juga, artinya nggak ada artinya. Ini harus cepat, benar itu harus cepat juga ditangani. Makanya sekali lagi ya kan ini udah hari kelima ya saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus ya kan. Udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, pasti akan ada titik baik, titik ketemunya dengan. Nah, di sini kita lihat para media ingin memastikan apakah Agus itu bisa melihat atau tidak. Dan di sini katanya cuma melihat bayangan, guys. Tapi kenapa hanya sebelah matanya aja ya? Sebelah mata kanan aja yang di perban itu. Ya. Kira-kira itu duit berapa kalau Mbak Agus lihat? Iya. Iya. Pura-pura lama ya nebaknya. Kayaknya para netizen udah tidak percaya lagi sama Agus ini. Betul atau tidak, bisa melihat sudah nggak percaya lagi dah. Istrinya malah ketawa. Tadi awalnya katanya uang 100, terus dilihat yang kedua lebih jelas dilihat, baru betul nebaknya, guys. Apakah benar begitu atau cuma drama aja tuh? Ada sedikit warna gitu ya, Mas? Masih buram. Kita dengarkan bagaimana tanggapan Mbak Nopi tentang permasalahan uang donasi ini di pagi-pagi ambiar, guys. Amanah donatur ini sangat penting untuk saya gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah, karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Aduh. Sampai nangis, guys, Mbak Nopinya. Nah, setelah pihak BPJS menolak atau menghentikan pembiayaan pengobatan mata Agus, akhirnya Agus memberikan pesan khusus untuk Teh Nopi agar mendatangi Agus, katanya. Masa gitu? Seharusnya kan si Agus yang datang ke rumah Mbak Nopi atau ke tempat yayasan Mbak Nopi, datang ke kantor polisi kemarin itu bisa. Sudah giliran minta tolong, masa Mbak Nopi yang disuruh datang ke rumahnya? Aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau. Cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus apa yang teteh orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus teteh punya hati nurani katanya, guys. Yang nggak punya hati nurani siapa ya kan, guys? Orang nolong kok malah dilaporkan. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. kadang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja. Nah, untuk kabar terbarunya dari Teh Nopi, katanya sudah mengirim surat kepada pihak atau keluarga Agus untuk segera berobat. Dan katanya Teh Nopi sudah mendapatkan dokter khusus untuk menangani mata Agus. Dan itu biayanya sekitar
1,1 miliar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa teman-teman. Pada malam ini kita masih akan membahas mengenai kasus 1,5 miliar yang melibatkan antara Agus dan juga Mbak Novi ya. Jadi seperti ini teman-teman, saya sudah dapat bocoran ini A1 karena yang menyampaikan adalah lawyer dari Mbak Novi. Sudah dikirimkan surat pemberitahuan kepada Agus supaya segera berobat, dan Mbak Novi pun sudah mendapatkan dokter, dan angka untuk mengobati mata Agus itu kurang lebih 1,1 miliar. Inilah yang menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Apakah Agus akan membalas surat tersebut? Apakah Agus akan berobat seperti yang ditawarkan oleh Mbak Novi? Inilah yang akan menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya sebagai host Faktual News 77 sudah memberitahukan dari tim PH Mbak Novi untuk mengundang hadir sebentar malam, dan juga tim PH dari Bang Agus. Mudah-mudahan bisa hadir. Baik yang pro terhadap Agus sudah ada juga saya undang, dan pro terhadap Novi juga sudah ada saya undang, sehingga diskusi kita pada malam hari ini ada iramanya, ada saling sanggahnya, ada diskusinya. Nah, itulah harapan kita semuanya. Jangan lupa teman-teman simak diskusi pada malam hari ini pukul 19.45 menit. Sekian dari Yang Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, bagaimana menurut Anda? Mbak Novi ini sudah dilaporkan, sudah dituduh yang macam-macam tentang uang donasi ini. Bahkan sampai masalah pribadi Mbak Novi pun diungkit oleh tim kuasa hukum Agus, dan sampai saat ini laporan itu masih belum dicabut. Tapi dengan kebaikan hati Mbak Novi mencarikan dokter yang tepat untuk pengobatan mata Agus, dan itu sudah dilayangkan surat kepada Agus atau keluarganya. Apakah mau pihak Agus ini benar-benar ingin menyembuhkan matanya? Tentunya Agus atau pihak keluarganya itu harus datang ke tempat atau ke rumahnya Mbak Novi, bukan sebaliknya Agus yang menunggu di rumahnya. Nanti beritanya kemana-mana lagi menurut saya kalaunya Mbak Novi yang datang ke tempat Agus. Bagaimana menurut pendapat Anda nih guys? Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.